Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang masih memberikan kepada kita hidayah Islam dan iman dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala agama yang terbaik, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dinul Islam, dan kita menjalankan tuntunan yang terbaik, tuntunan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sebelumnya kita membahas di salah satu kaidah agar seseorang memiliki kesucian jiwa adalah agar dia lebih sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru menghiasi dirinya dengan hal-hal yang baik, menghiasi dirinya dengan ibadah dan amal saleh yang dengannya dia melakukan dua hal yang dijelaskan oleh para ulama dalam banyak karya dan tulisan dan kajian-kajian mereka, yaitu dua pilar dari agama ini adalah tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah yaitu membersihkan diri dari segala sesuatu yang kotor yang mengotori diri seseorang. Tarbiyah yaitu mendidik diri ini, membiasakan diri ini dalam melakukan hal-hal yang baik yang dengannya semakin menghiasi diri seseorang dengan iman dan amal saleh. Pada kesempatan ini insyaallah, di antara pilar kesucian jiwa seseorang adalah menutup celah yang mengotori jiwa, menutup celah dari segala sesuatu yang mengotori jiwa seseorang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang berupaya untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki jiwanya, maka dia harus pandai-pandai menyadari titik-titik lemah pada dirinya yang dengannya celah-celah itu menjadi pintu-pintu masuknya syaitan ke dalam diri seseorang. Ikhwatal iman, Nabi SAW menyebutkan bahwa kebersihan jiwa seseorang tergantung pada hatinya. Dan hati inilah yang menjadi sasaran serangan syaitan dan seluruh bala tentaranya untuk bisa masuk ke dalam jiwa dan hati seseorang. Nabi SAW menjelaskan kepada kita dalam sebuah hadis yang di sana beliau SAW memberikan perumpamaan tentang jalan yang benar dan bagaimana pintu-pintu atau celah-celah ini menjadi celah masuknya seseorang ke dalam ketersesatan, ke dalam jalan yang salah, kepada jalan-jalan yang mengeluarkan dia dari jalan yang lurus. Dalam hadis yang sahih di dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Daraballahu mathalan siratan mustaqima." Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan jalan yang lurus. Wa ala janbatay sirati surani fihima abwabun mufattahah, dan jalan yang lurus ini di sisi kanannya ada dinding, yang di dinding itu ada pintu-pintu yang terbuka. Wa alal abwabi suturun murkhah, dan pintu-pintu tersebut hanya ditutup dengan tirai, hanya ditutup dengan tirai. Wa ala babis sirati da'in yaqulu ya ayyuhan nas udkhulus sirata jami'an wa la tata'arraju, dan di pintu utama jalan yang lurus ini ada penyeru yang mengajak, wahai manusia, masuklah kalian ke jalan yang lurus ini secara keseluruhan dan janganlah kalian belok-belok, luruslah kalian di jalan yang lurus ini. Wada'in yad'u min fawqis sirat, dan ada penyeru yang ada di atas jalan yang lurus tersebut ketika ada seseorang yang berupaya untuk membuka tirai yang menutupi pintu-pintu terbuka tadi. Fa idza arada yaftahu syai'an min tilkal abwabi qala waihak la taftahu, maka penyeru yang di atas jalan yang lurus ini mengingatkan, celaka kamu, jangan kamu buka. Fa innaka in taftahu talijhu, karena jika kamu membuka pintu tersebut niscaya kamu akan memasukinya. Nabi SAW menyampaikan jalan yang lurus itu adalah Islam. Dua dinding yang ada di sisi kanan dan kiri jalan yang lurus tersebut adalah ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pintu-pintu yang terbuka itu adalah segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Adapun penyeru yang ada di pintu utama jalan yang lurus adalah kitabullah, Al-Quranul Karim, yang semua ajakannya, semua seruannya mengajak kita untuk di jalan yang lurus dan selalu istiqamah di jalan tersebut. Adapun penyeru yang ada di atas jalan yang lurus ini adalah setiap penasihat Allah yang Allah letakkan di dalam hati setiap muslim. Di setiap hati kita ada penasihat yang Allah letakkan di dalam hati kita yang selalu mengingatkan. Ketika kita ingin melakukan hal-hal yang baik, dia selalu memotivasi. Ketika kita ingin melakukan hal-hal yang buruk, dia selalu mengingatkan dan memberikan nasihat kepada kita, memperingatkan bahwa ini dosa, ini maksiat, sehingga muncullah keraguan-raguan pada diri seseorang ketika hendak melakukan maksiat dan dosa. Dan kuat atau lemahnya penasehat ini tergantung seberapa kuat kita meresponnya. Ketika kita merespon penasehat yang baik agar selalu melakukan kebaikan, maka pesan yang disampaikan oleh penasehat yang ada di dalam hati itu akan menjadi seperti sebuah suara yang kita mendengarnya. Ini kebaikan, lakukan. Ini hal yang baik, kerjakan. Itu dosa, tinggalkan. Dan terus demikian. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyampaikan kepada kita tentang pintu-pintu terbuka yang cuma ditutup dengan tirai itu. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia keluar dari jalan yang lurus, maka itu adalah karena dia membuka pintu-pintu yang tertutup dengan tirai itu. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, memasuki pintu-pintu terbuka ini begitu mudahnya. Karena Nabi SAW menggambarkan pintu-pintu itu tidak ada pintunya, cuman terbuka begitu saja dan cuman tirai. Maka ini menggambarkan kepada kita ya ikhwatal iman, bahwa begitu mudahnya seseorang terjerumus ke dalam apa yang diharamkan oleh Allah SWT di kehidupan dunia. Karena ini di antara ujian yang Allah SWT menguji kita. Ketika kita ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah tidak memiliki komitmen yang benar untuk meluruskan hati ini di atas siratal mustaqim, maka dengan gampang kita akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap muslim harus menyadari bahwa hatinya ini bagaikan sebuah istana, sebuah benteng yang syaitan ini berusaha untuk menembus benteng itu dan berusaha untuk mencari celah-celahnya. Celah-celahnya adalah segala sesuatu kelemahan yang ada pada diri kita. Celah-celahnya adalah sifat-sifat kita. Ketika seseorang memiliki sifat misalnya temperamen, emosional, maka itulah celahnya syaitan untuk masuk ke dalam dirinya. Dengan temperamennya, maka dia akan dipermainkan oleh syaitan. Ketika celahnya adalah orang yang selalu iri dan dengki terhadap anugerah yang Allah berikan kepada orang lain, merasa kalah dalam hal dunia oleh temannya, oleh partnernya, oleh tetangganya, oleh sahabatnya, dan yang lain sebagainya. Ketika seseorang itu diberi rezeki yang lebih, maka dia termotivasi bukan ingin seperti dia dalam hal yang kebaikan, tapi berharap nikmat itu terlepas dari sahabat atau temannya tersebut dan menjadi miliknya. Ini adalah sifat hasad. Atau seseorang yang memiliki sifat selalu berburuk sangka, atau seseorang yang memiliki sifat minder dalam banyak hal yang lainnya. Segala sifat-sifat yang ada pada diri kita, positif atau negatifnya, semuanya adalah di antara celah-celah yang dimanfaatkan oleh syaitan. Ketika seseorang tidak pandai memperhatikan hal tersebut, maka dari situlah syaitan akan masuk ke dalam dirinya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara contoh yang disebutkan oleh para ulama tentang pintu-pintu bagaimana syaitan masuk ke dalam hati seseorang dan menggodanya, yaitu pandangan mata. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Sampaikan kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Itu akan lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat An-Nur ayat 30 ini, pertama yang disebut oleh Allah menjaga pandangan mata, baru kemudian menjaga kemaluan.
bagaimana keterkaitan antara pandangan mata dan kemaluan seseorang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kata Abu Hayyan al-Andalusi rahimahullah, qaddima ghaddul basari ala hifdzil farj lianna an-nadhara yuriduz zina bariduz zina waraidul fujur wal balwa fihi ashaddu wa akthar. Allah Subhanahu wa taala mengedepankan menahan pandangan mata sebelum menjaga kemaluan, karena pandangan matalah inilah yang mengantarkan kepada perbuatan zina, yang mengendalikan segala perbuatan dosa dan maksiat. Maka akibat malapetaka yang terjadi akibat seseorang tidak pandai menahan pandangan matanya akan mengantarkan kepada dosa-dosa yang besar. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan, barang siapa yang menjaga kemaluannya dan pandangan matanya, maka selamatlah dia dari segala hal keburukan. Selamatlah dia dari segala sesuatu yang mengotori orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Maka dia akan dengan mudah mensucikan amal perbuatannya, karena dia meninggalkan inti dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika seseorang melepas pandangan matanya, maka dengan mudah dia mengharap. Dia mengharapkan ini, mengharapkan itu, mengharapkan banyak hal-hal yang buruk, yang dengan demikian maka hatinya terkotori dengan hal-hal yang dia harapkan dari akibat apa yang dia lihat dengan matanya. Dan ketika dia pandai menahan pandangan matanya, maka dia bisa menjaga hatinya, menjaga kemaluannya, menjaga anggota tubuhnya yang lainnya. Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah Subhanahu wa taala akan gantikan untuknya yang lebih baik. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bagusnya Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak penting bagi kehidupannya, yang tidak memberikan manfaat bagi kehidupannya, baik itu terkait dengan apa yang dilihat atau apa yang diucapkan atau yang lainnya. Karena itulah para ulama rahimahumullah menyebutkan di antara perusak-perusak hati yang paling besar adalah berlebihan di dalam berbicara. Berbicara ini nikmat di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dua lisan, satu lisan dan dua bibir. Ya, dan ini sebagai sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, agar kita dengan nikmat lisan ini berzikir kepada Allah, mengucapkan hal-hal yang baik, mengucapkan dengan lisan ini memberikan nasihat, amar ma'ruf dan nahi munkar, menunjukkan kepada jalan yang benar dan seterusnya. Hal-hal positif yang bisa dilakukan oleh seseorang dengan lisannya. Namun karena lisan juga, ketika seseorang tidak pandai bersyukur dengan lisannya, maka akan menimbulkan masalah besar di dalam hidupnya. Maka di antara yang disebut oleh para ulama, berapa banyak terjadinya ghibah, fitnah, mengadu domba, namimah dan yang lain sebagainya, bahkan sihir dan yang lain sebagainya, semuanya adalah akibat seseorang tidak pandai menjaga lisannya. Kemudian juga yang kedua adalah berlebihan di dalam melihat. Ain atau mata ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang diberi nikmat mata dan dengan nikmat ini dia melihat segala keindahan yang Allah ciptakan. Ikhwatal iman, segala pemandangan yang indah yang antum pernah lihat di dalam kehidupan dunia tidak akan ada nilainya jika seseorang itu buta matanya. Buta tidak akan bisa menikmati semua pemandangan ini. Ini menunjukkan bahwa segala indahnya pemandangan yang merupakan nikmat Allah pada dasarnya akan kembali kepada nikmat mata yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Jika Allah membuat kita buta, maka tidak ada nilainya segala keindahan pemandangan yang ada yang di muka bumi maupun di langit yang kita lihat dan yang lain sebagainya. Namun juga kita menyadari bahwa berlebihan di dalam melihat, ketika seseorang melihat kepada yang halal dan yang haram dan yang lain sebagainya, maka itu akan mengotori hatinya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa aktsarul ma'asi innama tuwallidaha min fudulil kalami wan nazar. Mayoritas dosa terlahirkan dari berlebihan di dalam melihat dan berbicara. Wa huma awsa'u madakhilis syaitan, dan penglihatan dan pembicaraan, mata dan lisan
adalah pintu terluas dari pintu-pintu masuknya syaitan. Fa inna jarihataihima la yamallani wa la yas'aman. Bahwa sesungguhnya upaya syaitan untuk masuk melalui lisan dan pandangan, mereka tidak akan pernah putus asa. Mereka mencoba mencari celah kapan mereka menunggangi lisan seseorang sehingga mengucapkan hal-hal yang buruk, atau menunggangi penglihatan seseorang sehingga melihat kepada hal-hal yang haram, yang itu semuanya mereka antarkan kemudian ke dalam hati seseorang. Karena sebagaimana lisan, pandangan ini mengontrol hati seseorang. Jangankan melihat kepada yang haram, ikhwatal iman. Jika Anda melihat gemerlapnya kehidupan dunia, orang yang hidup dengan kemewahan, melihat segala keindahan kemewahan yang dinikmati oleh seseorang dengan kendaraannya, tempat tinggalnya, dan yang lain sebagainya, maka itu akan mengotori hati seseorang, akan membuat dia berkeinginan untuk bagaimana jika saya memiliki yang seperti itu, dan terus demikian. Ketika harapan ini tidak tercapai, akan membuat hidupnya resah, membuat dirinya gelisah, dan terus demikian. Ini akan terjadi. Namun sebaliknya, jika setelah dia melihat hal-hal pemandangan keindahan dunia seperti ini, kemudian dia belok ke kuburan, dia melihat kepada kuburan, dia melihat bagaimana nasib mereka-mereka yang telah hidup di dunia. Setelah di pemakaman ini dia melihat si fulan dulunya adalah gubernur, si fulan adalah orang yang paling kaya di Jakarta atau di Indonesia misalnya, si fulan begini, si fulan begitu. Dia melihat beragam jenis makam yang orang-orang yang telah sampai kepada akhir hidupnya. Dia melihat subhanallah, ternyata ujungnya adalah di sini. Itu akan mengeruhkan segala apa yang telah dia lihat sebelumnya. Maka itulah di antara nasihat para ulama, jagalah pandangan matamu, karena dengan pandangan itu kamu akan menjernihkan hatimu atau kamu mengotori hatimu. Demikian pula dengan lisan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Lisan ini diibaratkan oleh para ulama bagaikan teko, ya, seperti sebuah teko. Yang teko itu isinya adalah seperti hatinya, mulutnya teko adalah seperti lisan kita. Kalau isi tekonya baik, maka yang keluar dari mulut itu adalah hal-hal yang baik. Ketika isinya adalah misalnya air susu, maka yang keluar dari mulut teko adalah air susu. Namun ketika isinya teko adalah air comberan, maka itu pula yang keluar dari mulut teko tersebut. Demikian pula dengan hati seseorang. Para ulama menyebutkan bahwa jika ketahui kualitas hati seseorang, maka kamu dengarkan apa yang terucap dari lisannya. Karena lisan ini akan mengungkapkan segala sesuatu yang menjadi isi hati seseorang. Pernah Luqman Al-Hakim rahimahullah, ketika beliau diminta oleh tuannya untuk memasakkan organ yang paling enak pada seekor kambing, dari seekor kambing, maka dimasaklah oleh Luqmanul Hakim dan disajikan. Ketika disajikan ternyata yang dimasak adalah lisan dan hati. Selang beberapa waktu diminta lagi untuk memasak organ yang paling tidak enak pada kambing tersebut, maka disajikan lagi, ternyata yang keluar adalah lisan dan hati. Kemudian ditanya, wahai Luqman, kemarin kamu diminta untuk memasakkan organ yang paling enak, kamu sajikan lisan, lidah, dan hati. Dan sekarang kamu diminta untuk memasakkan organ yang paling tidak enak, kamu sajikan juga lidah dan hati. Maka Luqman mengatakan, wahai Tuan, jika dua organ ini baik, maka tidak ada yang lebih baik pada diri seseorang melebihi karena lidah dan hatinya. Ketika seorang itu walaupun rupanya tidak tampan misalnya, atau tidak cantik, tapi cara bertutur katanya baik, hatinya bersih, tidak memiliki kotoran dan buruk sangka terhadap seseorang, dan terus demikian, maka orang ini adalah orang yang terbaik, orang yang luar biasa. Namun sebaliknya, ketika seseorang walaupun dia sangat tampan, walaupun sangat cantik, tapi ketika dia berkata selalu seperti pisau yang tertajam dalam jantung seseorang, langsung menyakitinya. Dan hatinya pun itulah ungkapan dari isi hatinya, karena memang seperti itulah hatinya yang selalu menyakiti orang lain, maka tidak ada yang lebih buruk dari itu. Walaupun tampan maupun cantik, orang tidak akan ingin mengenal orang tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka seseorang yang ingin membersihkan diri dan jiwanya, dia harus mengetahui celah-celah apa yang dengannya syaitan mengotori dirinya. Karena terutama hati kita yang tempat bertenggernya iman, sebagaimana sabda Nabi SAW, al-imanu hahuna,
Al-imanu hahuna, al-imanu hahuna. Iman itu di sini, sambil menunjuk ke dadanya. Dan kemudian Nabi SAW bersabda, bihasbi mri'im minasyarr an yahkira akhahul muslim. Sesuai dengan kadar keburukan pada diri seseorang, dia akan meremehkan saudaranya sesama muslim. Sikap meremehkan ini adalah apa yang ada dalam diri, dalam hati seseorang. Kesombongan, sikap ujub, ya, merasa diri lebih baik dari orang lain, sombong, menolak kebenaran dan meremehkan orang. Ini segala sesuatu yang sumbernya adalah apa yang ada di dalam dada seseorang. Ketika dia tidak pandai menjaga hatinya, membiarkan hal-hal itu ada di dalam hatinya, maka dia akan kehilangan modal terbesarnya, yaitu iman. Sedangkan modal terbesar kita adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kehilangan iman kita, maka rugilah dia dunia dan akhirat. Terutama di zaman kita, di zaman yang penuh dengan hujanan fitnah, hujanan syubhat, hujanan syahwat, sehingga kita mudah tergoda, mudah dimasuki dengan hal-hal yang dengannya mengotori hati seseorang. Dan juga ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang mengotori hati seseorang, yaitu berlebihan di dalam makan. Makan atau mengkonsumsi makanan ini salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan makan ini, ketika seseorang pandai memanfaatkannya dengan baik, maka makannya adalah ibadah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Bahkan para ulama-ulama salaf terdahulu, mereka menjaga makannya bukan sekedar menjaga jamnya, tapi mereka menjaga menu makanan yang masuk ke dalam dirinya. Mereka akan memilih makanan-makanan yang terbaik. Seperti Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ketika ditanya, wahai Sufyan, kamu makan dengan makanan-makanan yang terbaik, yang nikmat-nikmat, yang enak-enak dalam segi kualitasnya dan gizinya. Kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri bahwa seekor kuda akan bekerja dengan giat, dengan baik kalau makanannya bagus. Ya, beliau mengajarkan seperti ini untuk menunjukkan bahwa makan ini nikmat. Ketika kita mengkonsumsi makanan dengan tujuan untuk menjaga fisik kita agar beribadah kepada Allah dengan baik, maka itu adalah suatu kemuliaan, suatu kebaikan dan ibadah. Sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu an, inni la ahtasibu minallahi ta'ala min naumati kama ahtasibuhu min qaumati. Aku mengharapkan pahala dari tidurku, termasuk juga dari makannya dan yang lainnya. Segala sesuatu yang sifatnya mubah, ketika kita niatkan untuk ibadah, bernilai ibadah. Namun sebaliknya ikhwatal iman, ketika makan ini tidak kita jaga, kita makan secara berlebihan, melebihi kadar yang dibutuhkan oleh fisik seseorang, maka akan mengeruhkan dirinya, mengeruhkan hatinya, membuat dia malas, membuat syahwatnya menjadi berlebih. Dan dengan demikian dia tidak akan bisa menjaga kejernihan hatinya. Ketika seseorang ingin menjaga kejernihan hatinya, maka di antara makanannya adalah membatasi makannya. Maka puasa, di antara hikmah puasa adalah semakin menjernihkan hati seseorang, dan itu adalah di antara makanan-makanan hati seseorang. Nabi SAW bersabda, ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnin. Tidak ada wadah yang dipenuhi oleh seorang hamba dan dia memenuhinya dengan cara yang buruk melebihi perutnya. Idza kana la budda min ibni Adam fathuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Jika memang harus untuk mengkonsumsi makanan, maka hendaklah dia memakan sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW menyebutkan bahwa tidak ada wadah yang paling buruk yang dipenuhi oleh seseorang melebihi perutnya. Karena memenuhi makanan pada diri seseorang, makan secara berlebihan, menjadi sumber penyakit dan sumber kotornya hati seseorang. Kemudian di antara nikmat yang juga menjadi celah masuknya syaitan adalah tidur. Tidur ini nikmat yang Allah berikan. Bagi orang-orang yang sehat, tidur adalah bagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Dengan tidur kita mengembalikan segala energi yang ada pada diri kita. Namun ketika seseorang berlebihan tidur, itu akan mengeruhkan dan mengotorkan hati.
membuat dia terlewat dari segala hal kewajiban yang Allah wajibkan kepada dirinya, dan juga kewajiban-kewajiban dia terhadap keluarganya dan yang lainnya. Dan yang terakhir, ikhwatal iman, di antara nikmat, namun ketika seseorang itu berlebihan di dalam menyikapinya, akan menjadi musibah dan mengotori hati seseorang, yaitu berteman. Memiliki teman adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan dunia. Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan di surga, namun ketika sendirian beliau merasa ada yang kurang, maka Allah ciptakan Hawa untuk menemani hidupnya. Demikian pula dalam kehidupan dunia, adanya sahabat, teman dan lain sebagainya. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun ketika seseorang berlebihan di dalam berteman dan bergaul, akan mengeruhkan hatinya, akan melalaikan dirinya dari banyak kewajiban, baik kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala atau terhadap keluarganya dan yang lain sebagainya. Maka seorang hamba, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika dia berkeinginan untuk membersihkan hatinya, hendaklah dia menyadari celah-celah ini, bahwa berbicara itu baik, memiliki nikmat bisa melihat itu adalah baik, bisa mengkonsumsi makanan adalah baik, tidur adalah baik, memiliki sahabat dan teman adalah baik, ketika hal itu dilakukan sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang melihat secara berlebihan, berbicara secara berlebihan sampai kepada yang haram sekalipun, kemudian juga mengkonsumsi makanan secara berlebihan, tidur berlebihan, bergaul secara berlebihan, itu akan menjadi celah-celah masuknya syaitan yang merusak hati seseorang. Dan hati ini, sebagaimana pada kajian-kajian sebelumnya disebutkan, keruhnya adalah karena dosa. Baik dosa itu celahnya dari apa yang kita ucapkan, atau dari yang kita lihat, atau dari yang kita konsumsi, atau karena berlebihan seseorang di dalam bergaul sehingga memunculkan permusuhan, perselisihan dan yang lain sebagainya, atau tidur secara berlebihan, itu akan menjadi noktah-noktah hitam yang sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza adnaba ibnu Adam nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Jika seorang anak Adam berbuat maksiat dan dosa, ada satu noktah hitam tertetes pada hatinya. Ketika dia bertaubat dan beristighfar, suqila qalbuhu, jernihlah hatinya tersebut. Namun ketika dia menambah dosanya, jika dia menambah dosanya, maka akan terus semakin mengeruh hatinya. Maka itulah penutup, itulah kerak yang Allah firmankan, kalla bal rana ada qulubihim ma kanu yaksibun. Jangan demikian, karena hati mereka telah tertutup dengan dosa apa yang telah mereka perbuat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dalam banyak perumpamaan para ulama menyebutkan hati ini bagaikan cermin. Yang cermin ini jika jernih, maka dia akan dengan mudah memantulkan cahaya kebenaran, cahaya Quran, cahaya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cahaya iman. Namun ketika cermin itu keruh, maka dia tidak akan bisa memantulkan dengan sempurna. Terlebih lagi ketika hati itu seperti busa, seperti spon. Kata di antara nasihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jangan sampai hatimu menjadi seperti spon yang mudah menyerap, ya, segala sesuatu yang taruh di atasnya langsung diserap. Apakah itu ajakan bujukan syahwat atau syubhat, dengan gampangnya diserap. Yang akibatnya apa? Spon ini barunya cuman ketika di toko, ya, ketika pertama kali pemakaian, karena dia menyerap semua kotoran yang ada di sekitarnya, maka langsung dia akan menghitam. Jangan sampai hatimu seperti itu. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Yang insyaallah pada kesempatan akan datang kita akan bahas di antara pilar kesucian jiwa adalah sering-sering mengingat kematian dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara kenapa kita disunahkan untuk berziarah kubur, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukum al-akhirah." Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Kenapa dahulu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena awalnya ziarah kubur ini sering dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan, berharap, memohon, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fazuruha. Namun saat ini setelah ditanamkannya akidah tauhid, keimanan dan yang lain sebagainya, sering-seringlah kalian berziarah kubur.
fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat, mengingatkan kita kepada kematian. Dan ikhwatal iman, semakin seseorang mengingat kematian, semakin terjaga hatinya. Semakin seseorang melupakan kematian, semakin rusak hatinya. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.